Hai semuanya, selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Gimana nih, habis pembelajaran tadi nih? eh, Gimana? Sudah mulai dapat pemahaman kah? Atau materinya? Sudah mulai paham materi dan asensi? Atau emang sekedar lewat aja nih? Dari Kayaknya kalian Udah udah mulai paham-paham dikit sih. paham. sudah mulai paham ya? Udah mulai Berarti paham. Ya. kebetulan juga kayak penyampaiannya tuh memang enak juga, mudah dipahami dari pengajarnya kan. Terus kalau misalnya apa kita nggak paham juga selalu menanyakan paham nggak eh kalau memang udah paham nih kadang kan kita sebagai manusia nih punya pemahaman berbeda ya kan mungkin dari pembelajaran tadi kalian ada yang punya pemahaman A lah pemahaman B lah mungkin kita bisa sharing kali ya sekaligus kita ulas balik lah apa yang kita pelajarin gitu kan. Soalnya hal ini tuh memang hal yang penting harus kita pahami karena ini mengenai identitas bangsa kita juga dan kita sebagai bangsanya, sebagai warga negara Indonesia itu paham nggak sih soal wawasan kebangsaan atau apa? Kalau aku sih penasaran ya, pengen tahu satu persatu nih. Mungkin dari kalian bisa jadi masukan juga nih pemahaman ke aku maupun ke teman-teman yang lain gitu kan. Kita coba ya mungkin sharing satu persatu ya. Mungkin mulai dari huruf A dulu nih. Kebetulan A tuh kan ada Anissa, mungkin Anissa mau nyampein dulu gitu pendapat atau ilmu yang udah Anissa dapat dari pembelajaran tadi mungkin. Oke, baik. Kita tadi itu agenda satu ya tentang ke wawasan kebangsaan. Nah, di wawasan kebangsaan itu tuh menarik ya penjelasan dari Pak Agung tentang untuk mencintai Indonesia itu kita harus tahu dulu nih tentang Indonesianya gitu kan. Dan gimana sejarahnya, kemudian gimana daerah-daerahnya, budayanya dan sebagainya macam. Nah, yang penting di wawasan kebangsaan itu adalah keanekaragaman ya. Dan hebatnya Indonesia itu ya, yang setelah saya pikirkan itu, kita tuh macam-macam budaya nih gitu kan, macam-macam eh, apa namanya kebiasaan gitu kan, norma. Tapi itu memilih untuk jadi satu gitu, jadi satu bangsa gitu. Nah, itu tuh luar biasa gitu menurut saya gitu kan. Itu sih dari saya yang mengenai keanekaragaman bangsa Indonesia gitu. Oke, berarti di situ kalau saya menyimpulkan sih memang cara pemahaman kita mungkin agak berbeda nih, tetapi kan kita punya slogan tuh istilahnya Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda tapi tetap satu. Mungkin gambaran sederhananya ya ini kayak kita sharing soal pemahaman kita. Memang terkadang pendapat setiap orang beda, tapi hal itu nggak menjadikan kita bermusuhan atau apa. Mungkin selanjutnya dari Sela ada nggak pendapat yang mungkin berbeda dengan Anda atau mungkin terkesan sama? Mungkin bisa disampaikan. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi setuju sama yang dibilang Kak Anissa tadi ya. Eh, karena bangsa Indonesia itu beragam ya, dari mulai suku, bahasa, adat istiadatnya, serta latar belakang budaya kita. Nah, contohnya aja kita yang di sini juga pasti dari asal dan kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, menurut pemahaman aku, dalam konteks wawasan kebangsaan sendiri, sebenarnya keanekaragaman ini tuh bukan eh, suatu penghalang ya, tapi itu jadi sebuah identitas sekaligus kekuatan buat bangsa kita. Dari pemahaman ini juga eh, kita sama-sama diajak untuk melihat
perbedaan ini sebagai sesuatu yang harus kita hargai, sesuatu yang harus kita rawat dengan sikap saling menghormati dalam keberagaman tadi. Kita bisa juga mewujudkannya dalam eh, bela negara, karena dengan menjaga persatuan di tengah perbedaan sendiri, kita sudah berusaha untuk menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia sendiri. Mungkin menurut aku itu. Jadi kalau dibilang menjadi identitas, itu kan masuknya ke karakteristik bangsa itu sendiri. Ya, Indonesia tuh dikenal dengan bermacam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Jadi di situ banyak nih, terdapat banyak perbedaan, akan tetapi hal tersebut itu tidak menjadikan kita sebagai, oh ini dari ini nih sukunya, oh ini dari ini nih agamanya, kita nggak boleh berteman. Oh, itu tidak menjadikan kita satu alasan untuk berpikir seperti itu, karena balik lagi berbeda-beda tapi tetap satu juang, satu jua. Nah, di situ mungkin menjadi hal yang penting bagi kita nih sebagai bangsa Indonesia untuk memahami perbedaan tersebut agar perbedaan tersebut itu tidak menjadikan sebuah perpecahan. Mungkin itu yang saya tangkap dari Sela. Oke, makasih Sela. Terus selanjutnya mungkin Selin nih, barangkali ada perbedaan kah? Apakah? Supaya kita juga punya masukan nih ke diri kita sendiri. Oh, ternyata pemahaman dari sudut pandang ini tuh bisa berbeda atau apa mungkin. Coba mungkin Selin bisa dipersilakan. Iya, seperti yang udah dibilang tadi ya, Indonesia itu punya keanekaragaman yang luar biasa dari suku, agama, ras, sampai golongan. Perbedaan budaya ini kan terkadang tuh menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perpecahan kalau tidak disikapi dengan baik. Oleh karena itu, persatuan jadi sesuatu yang sangat penting. Nah, nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pengikat agar perbedaan kita itu bisa diterima dan dihormati. Bela negara itu tidak selalu harus lewat tindakan fisik ya, tapi juga bisa tercermin dengan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, kayak dengan menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, dan menghindari sikap diskriminatif. Dengan melakukan hal tersebut, setiap orang itu sudah menjaga harmonisasi sosial dan stabilitas bangsa, kalau menurutku. Iya, berarti kalau aku nyimpulinnya sih, Bhinneka dan Pancasila itu memiliki peranan penting terhadap jalannya bangsa Indonesia ini karena masyarakat itu apabila kita tidak memiliki dua hal tersebut, mungkin tidak menutup kemungkinan akan mudah terjadi perpecahan dan juga sisi positifnya bangsa Indonesia ini masyarakatnya memahami hal tersebut, Pancasila dan Bhinneka bagaimana kita harus tetap berjalan walaupun banyaknya perbedaan, tetapi kita tetap satu atas nama negara Indonesia. Oke, makasih. Next, mungkin coba kita dengar nih dari Julia. Ya, ada tiga teman kita nih udah nyampein pendapat masing-masing. Coba kita dengar dari Julia mungkin ada apa mungkin pandangan lain atau apakah mungkin bisa Iya, dipersilakan. baik. Aku juga setuju sama semua pendapat teman-teman tadi. Aku cuma mau menambahkan, kalau menurutku, keanekaragaman bangsa Indonesia itu kekayaan sekaligus kekuatan yang menjadi modal sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kan di Indonesia sendiri kan banyak sekali macam-macam suku, agama, budaya, dan bahasa. Justru itu tuh jangan dijadikan suatu pertentangan, tapi itu dapat dijadikan ruang untuk saling memahami dan bekerja sama. Dari situlah keanekaragaman tersebut itu dapat menumbuhkan nilai toleransi, rasa percaya, dan semangat gotong royong yang bisa menjaga persatuan bangsa. Gitu sih kalau menurutku. Eh, dari Ulia nih sebenarnya kita bisa dapat loh salah satu apa implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika dengan dia ketika membuka berbicara. Dari pendapat semua sih saya setuju gitu kan. Walaupun mungkin dia punya pendapat lain akan tetapi dia setuju dengan pendapat
masing-masing nih dari teman-teman itu merupakan suatu implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan pendapat tetapi tetap dia menerima gitu, walaupun terjadi adanya perbedaan mungkin atau apa. Eh, Juga itu kan menjadi kalau dari penyampaian kuliah itu kekuatan ya, bangsa Indonesia itu dikenal dengan memiliki banyak adat, budaya, suku, ras, agama. Dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia, hal itu tuh terkadang menjadi hal yang krusial kalau kita lihat, karena banyaknya perbedaan itu kan. Jadi terkadang contoh simpelnya selisih kadang, misalnya Anissa ngomong sama Sheila tapi beda pendapat, kalau dia nggak berpegang teguh dengan Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila mungkin bisa aja berantem atau apa. Tapi hal Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu kan udah diajarkan nih dari zaman kita sekolah dasar gitu. Jadi udah mendarah daging nih. Mungkin terkadang dalam implementasinya sedikit kurang atau apa, kan tetapi kan pada akhirnya kita semua bisa menerima kalau ternyata pendapat setiap orang itu berbeda. Itu ya udah karena mereka punya sudut pandang sendiri, dan kita memang harus berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika supaya hal-hal itu tuh tidak menimbulkan konflik, hal-hal sepele entah eh, adu mulut atau apa. Kalau kita nggak memegang teguh itu ya mungkin bakal sering ribut kali kita sama teman-teman kita ya. Dan itu juga yang diimplementasikan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Eh, Bhinneka Tunggal Ika itu membawa kita seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda itu menjadi satu tanpa adanya konflik apapun. Apabila kita memahami dengan betul-betul wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, kita itu akan begitu sadar kalau kita tuh sebenarnya hanya sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang beragam suku dan segala macamnya itu. Ya memang bangsa Indonesia dikenal dengan itu, banyaknya budaya, agama di sini juga banyak, terus adat juga banyak dari Sabang sampai Merauke mungkin beda-beda gitu. Tapi hal itu membuat kita tuh menjadi satu di bawah bendera merah merah putih, bendera Indonesia. Mungkin penyampaian saya tadi sekaligus apa menjadi kesimpulan dari saya, dan juga kalau saya lihat mungkin sejauh ini kita sama-sama sudah mulai paham gitu betapa pentingnya kita mempelajari wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Itu sangat penting buat kita karena kita juga merupakan masyarakat Indonesia. Kita harus paham karakter bangsa Indonesia seperti apa dan juga identitas negara Indonesia seperti apa. Kita tuh harus paham. Mungkin itu ya penyampaian dari saya. Makasih nih buat teman-teman udah mau sharing, udah mau istilahnya review ulang materi. Jadi seenggaknya kalau kayak gini kan kita punya pemahaman itu jadi lebih luas, nggak cuma dari sudut pandang kita aja. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Makasih buat teman-teman. Dah, itu aja sih. Makasih juga, Rafli. Kasih juga. Thank you juga. Makasih. Teman-teman semua. Oke, dikat.